Inilah jawaban ketika kita sering memiliki pertanyaan, Ustadz, kenapa ya ada pedagang bakso yang datang ke dukun laris baksonya, tetapi sebaliknya ada pedagang bakso yang tidak pernah datang ke dukun, senantiasa mengandalkan zikirnya untuk menambah keimanan, sholatnya 5 waktu dia kerjakan dan di masjid, tapi ternyata ketika dia jualan bakso, baksonya itu tidak laris. Bukan karena Allah itu mencintai yang datang ke dukun, enggak, kita sepakat orang yang datang ke dukun itu syirik. Tapi kenapa kok mereka dimudahkan rezekinya setelah datang ke dukun? Bukan karena Allah itu seneng, tapi Allah benci. Ketika Allah membencinya, Allah mudahkan dunia untuk mereka supaya mereka bertambah amnesia, lupa. Sehingga mereka tidak menyadari ketika bertumpuk harta ketika dia salah, semakin dia tidak paham apa yang dilakukan itu batil. Tenggelam untuk menikmati semua dunia yang dia dapatkan. Akhirnya kemudian dia dicabut nyawanya oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang dia dapatkan dengan cara yang haram dan membelanjakan dengan cara yang salah. Inilah jawaban dari pertanyaan kita. Kalau kita sering bertanya, kenapa ya ada karyawan jujur, amanah, bertanggung jawab, tidak pernah cari muka, selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tapi kemudian karirnya tidak kunjung naik. Tapi ada karyawan yang kemudian dia culas, kemudian dia cari muka, tidak amanah, suka menipu, tapi karirnya cemerlang, cepat naiknya. Bukan karena Allah itu mencintai yang kedua, enggak. Allah itu membenci orang yang tidak amanah. Allah itu membenci orang yang mengerjakan sesuatu karena manusia. Tapi kenapa dimudahkan kepadanya? Dimudahkan kepadanya karena Allah itu membencinya. Allah mudahkan rezekinya supaya dia bertambah lupa. Dan ketika bertambah lupa, dia terus menikmati apa yang dia dapatkan, tidak sadar kesalahannya. Kembali ketika dicabut nyawanya oleh Allah, terhenyak. Dia mempertanggungjawabkan semua harta yang dia peroleh dengan cara yang menambah kemaksiatan. Ini loh jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustadz, ada seorang perempuan tidak pernah menutup auratnya, lekuk tubuhnya kelihatan di mana-mana. Tapi kemudian Masya Allah, dicari-cari laki-laki di mana-mana. Dicari nomor handphonenya, dicari WhatsApp-nya, bahkan kemudian jadi bintang iklan, padahal tidak menutup aurat. Senyum saja dikontrak dalam iklan. Tapi ada kita, Masya Allah, kita senyum aja tidak pernah ada yang kontrak kita. Tapi kemudian ada perempuan yang dia menutup auratnya, tetapi Masya Allah dia justru mendapatkan kesulitan. Bukan karena Allah benci kepada yang kedua dan Allah menyulitkan, enggak. Dan bukan berarti Allah itu mencintai yang pertama, enggak. Tapi kenapa pelaku dosa kok dimudahkan dalam rezeki dan hartanya? Karena Allah kemudian memberikan kepada mereka istidrajun. Karena Allah itu ketika membenci seseorang tidak mengadab dan menyiksa secara langsung. Tetapi Allah ketika memberikan harta dan materi kepada seseorang, terkadang justru karena Allah benci kepada hamba itu, Allah ketika menampakkan kebencian kepada orang tersebut, Allah mudahkan hartanya, Allah gampangkan rezekinya. Mana dalilnya? Mari kita membaca dalam surat Al-An'am 44. Allah berfirman di dalam ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah kemudian berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa peringatan-peringatan yang kami berikan kepada mereka, kita sudah menjadi manusia yang lupa untuk menjalankan ketaatan, meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, Allah itu tidak mengadab dan menyiksa kita secara langsung. Beda dengan keadaan kaum sebelum Rasul. Setiap mereka meninggalkan ketaatan diganjar oleh Allah dengan adab yang pedih. Itu dulu sebelum diutusnya Rasul. Tapi ketika sudah datang urusan Rasulullah dan itu membawa rahmat dalam kehidupan kita, maka Allah ketika mendapati satu kaum dan satu manusia meninggalkan peraturan yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah, tidak langsung disiksa, tidak langsung diazab. Allah justru mengatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi kepada mereka yang sebelumnya mereka tidak pernah dapatkan. Sehingga ketika mereka meraup dengan harta yang Allah mudahkan untuk mereka,
maka mereka semakin lupa terhadap perintah yang harusnya mereka kerjakan, mereka lupa terhadap ketaatan yang harus mereka lakukan, sampai mereka amnesia terhadap ketaatan. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami ambil nyawa mereka dan kami matikan mereka tiba-tiba, terhenyak mereka kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap kenikmatan yang berbuah dengan kemaksiatan.